Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya adalah Dewi Marsalihah dari Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan membahas pada praktikum 2, yaitu tentang interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. SQL statement dalam PL/SQL ada pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML data manipulation language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, atau drop tabel. PL/SQL tidak mendukung DCL Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement itu select list into variable name dot variable name record name from tabel where condition. Select list yaitu daftar kolom atau sedikitnya satu, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name yaitu skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name yaitu PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Kemudian tabel adalah nama tabel database. Condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator. Pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Kemudian memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Nah, di sini adalah contoh dari penggunaan select statement. Nah, declare VDEPNO dengan tipe data number, kemudian VLocation ID dengan tipe data number, kemudian begin select department ID, location ID into VDEPNO VLocation ID from department where department name sama dengan sales. Nah, select di sini adalah menunjukkan proses retrieving dalam PL/SQL yang ditandai dengan tanda into. Kemudian memanggil data pada PL/SQL. Lanjutan dari sebelumnya. Nah, di sini adalah contoh kedua dengan menggunakan deklarasi dengan atribut type. Ya, dapat kita lihat di sini sintaknya yaitu declare pay hire date employee hire date type, pay salary employee salary type. Begin select hire date salary into pay hire date pay salary from employees where employee ID sama dengan 100. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee, yaitu set server output on, declare pay sum sal dengan tipe data number, kemudian VDEPNO dengan tipe data number, kemudian diinisialisasi dengan not null sama dengan 60. Begin select sum salary into pay sum sal from employees where department ID sama dengan VDEPNO. Kemudian dikeluarkan hasilnya dengan menggunakan perintah di BMS output line. The sum salary is to start with sum cell. Kemudian melakukan manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML Data Manipulation Language, yaitu dengan the insert
yang digunakan untuk menambahkan baris baru, kemudian update untuk memodifikasi baris yang sudah ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, kemudian merge memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambahkan data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Kemudian mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PL/SQL. Pertama, untuk identifier. Kemudian variabel. Aturan penamanya adalah vname, contoh vsal. Kemudian identifier konstanta. Aturan penamanya dengan konstanta dengan aturan penamaan cname. C contohnya adalah C increasal. Kemudian identifier cursor dengan aturan penamaan name cursor, kemudian contohnya adalah imp cursor. Nah, untuk selanjutnya dapat dilihat dalam tabel ini. SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Ini atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat mengunci hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Nama atribut SQL row count digunakan untuk jumlah baris data yang dihasilkan atau dengan nilai integer. Kemudian SQL font digunakan untuk atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian SQL not found digunakan untuk atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL statement yang digunakan untuk selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan kursor. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Latihan soal. Soal pertama yaitu buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel keymax.no dan tampilkan hasilnya. Nah, di sini adalah sintaksnya yaitu set server output on, declare keymax.no department dan department ID, type begin select max department ID into keymax.no from department. Kemudian di hasilnya ditampilkan dengan menggunakan perintah di BMS output.putLine to chart keymax.no. Soal nomor 2 yaitu modifikasi program soal nomor 1 dengan memasukkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Yang pertama, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Kemudian buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan keymax.no ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Kemudian tampilkan data departemen yang baru dibuat. Nah, untuk sintaksnya yaitu set server output on, define depth and sama dengan education. Kemudian declare keymax.no departemen dan departemen ID
percent type. Gname department dot department name percent type. Selanjutnya yaitu begin select mark department ID into CMS depno from department. DBMS output dot line to char CMS depno. Nah, di sini adalah untuk menampilkan hasilnya yang disimpan pada CMS depno. Kemudian insert into department ID, department name, location ID dengan value CMS depno ditambah 10. Kemudian ditampilkan hasilnya dengan mudah di BMS output line dengan yang sukses. Kemudian select department ID, department name into CMS depno CNAME from department. Get department ID sama dengan CMS depno tambah 10. Kemudian ditampilkan hasilnya di BMS output line ID to chart CMS depno. Kemudian di BMS output line nama chart CNAME untuk menampilkan namanya. Soal ketiga, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280. Di sini nilai 280 dari soal 2B. Kemudian set location ID dengan nilai 1700. Yaitu untuk sintaksnya adalah set server output on begin update department set location ID sama dengan 1700, di mana where department ID sama dengan 280. Soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL Rokon. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Yaitu untuk sintaksnya adalah variable rows deleted varchar 2 30 set server output on begin delete from departments, di mana department ID sama dengan 280. Rows deleted sama dengan SQL %rocon row deleted. Nah, demikian presentasi dari saya untuk praktikum interaksi PL. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.